Selamat datang kembali di Ener for Share. Kali ini kita akan membahas keterkaitan ilmu fisika dengan olahraga paling digandrungi seantero negeri. Sepak bola, ambisi Indonesia untuk menembus Piala Dunia semakin besar. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI saat ini adalah dengan memperkuat skuad lewat pemain naturalisasi. Tapi, langkah ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Di sisi positif, pemain naturalisasi memberikan peningkatan signifikan dari segi kualitas, pengalaman, dan fisik. Mereka terbiasa bermain di level tinggi dan terbukti membantu timnas bersaing di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Namun, sebagian publik merasa strategi ini bisa jadi jalan pintas jangka pendek. Apakah ini benar-benar membangun sepak bola Indonesia secara menyeluruh? Di luar pro dan kontra tersebut, mari kita bedah secara fisika dan konsep energi untuk menjelaskan mengapa postur tubuh lebih tinggi dan kuat seperti pemain Eropa lebih menguntungkan dalam bermain sepak bola. Baik, mari kita buat contoh perhitungan numerik agar lebih jelas. Bayangkan kita membandingkan dua pemain A, Eropa, tinggi 185 cm, berat 80 kg, panjang kaki efektif saat menendang 1 meter, kekuatan otot mampu menghasilkan gaya 800 Newton saat menendang. Pemain B, Indonesia, tinggi 170 cm, berat 70 kg, panjang kaki efektif saat menendang 0,85 meter, kekuatan otot mampu menghasilkan gaya 600 Newton saat menendang. Selanjutnya mari kita bandingkan beberapa aspek. Gaya adalah kekuatan untuk mendorong dari suatu benda. Saat sprint, maka pemain dapat mengeluarkan gaya dengan besaran tertentu. Dalam ilmu fisika, hukum Newton 2 menyebutkan bahwa gaya sama dengan M dikali dengan A. M adalah massa atau berat pemain, A adalah percepatan gerakan pemain tersebut dengan asumsi percepatan saat sprint 3 meter per second kuadrat, maka didapatkan untuk pemain Eropa. Gaya yang bisa dihasilkan sama dengan 80 kg dikali dengan 3 meter per second kuadrat, hasilnya adalah 240 Newton. Untuk pemain Indonesia, gaya yang bisa dihasilkan sama dengan 70 kg dikali dengan 3 meter per second kuadrat, hasilnya adalah 220 Newton. Pemain Eropa tetap memiliki gaya dorong lebih besar 30 Newton atau 14%, sehingga lebih unggul dalam duel tubuh dan akselerasi pendek. Momentum menunjukkan seberapa sulit menghentikan benda atau dalam kasus kita adalah pemain yang sedang bergerak. Semakin besar momentum yang dihasilkan, semakin sulit pemain itu dihentikan. Momentum dapat dihitung dengan cara mengkalikan massa dengan kecepatan. Misal kecepatan lari yang sama yaitu 8 meter per second. Maka momentum pemain Eropa adalah 80 kg dikalikan dengan 8 meter per second adalah 640 kg meter per second. Sementara pemain Indonesia adalah 70 kg dikalikan dengan 8 meter per second adalah 550 kg meter per second. Pemain Eropa memiliki momentum 80 kg meter per second lebih besar atau 14% lebih kuat dalam menjaga keseimbangan dalam tabrakan atau kontak fisik. VO2 max adalah volume maksimum oksigen yang bisa digunakan tubuh per kilogram berat badan per menit. Semakin tinggi nilai ini, semakin efisien sistem kardiovaskular dan otot dalam menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi aerobik tanpa asam laktat berlebih. Akumulasi asam laktat menurunkan pH otot sehingga menyebabkan kelelahan otot, nyeri, dan penurunan performa. Mari kita hitung dengan asumsi rata-rata. Pemain Eropa memiliki VO2 max 65 ml per kilogram per menit. Pemain Indonesia memiliki VO2 max 50 ml per kilogram per menit. Maka jika dikalikan dengan berat badan masing-masing, kemampuan konsumsi oksigen
pemain Eropa mencapai 5.200 ml per menit. Lebih besar 49% dari pemain Indonesia yang hanya 3.500 ml per menit. Efeknya adalah pemain Indonesia kelelahan lebih cepat dalam laga dengan intensitas tinggi, seperti pressing atau transisi cepat. Dengan memakai persamaan yang sama dengan sebelumnya untuk menghitung gaya dengan percepatan 4 meter per second kuadrat, maka gaya lompat pemain Eropa adalah 80 kg dikali dengan 4 meter per second kuadrat didapatkan 320 Newton. Sementara pemain Indonesia hanya 280 Newton. Pemain Eropa bisa mencapai 5-8 cm lebih tinggi dan kekuatan 14% lebih besar dalam lompatan vertikal, sehingga sangat berpengaruh saat duel sundulan atau blok bola lambung. Terdapat dua jenis tipe serat otot, yaitu tipe 1 slow twitch, artinya kontraksi lambat dan tahan lama, cocok untuk aktivitas jangka panjang seperti lari jarak jauh, dan berjalan tipe 2 fast twitch, artinya kontraksi cepat, kuat, cepat. Lelah, cocok untuk aktivitas eksplosif seperti sprint, lompatan, dan tendangan. Studi ilmiah menunjukkan komposisi serat otot. Pemain Eropa mempunyai komposisi tipe 2 fast twitch sebesar 65-70%. Sementara pemain Asia Tenggara termasuk Indonesia hanya 50-55%. Konsekuensinya, pemain Eropa unggul dalam aktivitas eksplosif seperti sprint pendek, tendangan keras, dan lompatan. Namun, dengan latihan beban dan plyometrik, pemain Indonesia tetap bisa meningkatkan proporsi otot cepat secara signifikan. Jika sebelumnya kita bisa lihat fisik pemain Eropa memberikan keuntungan lebih dalam bermain sepak bola dibanding pemain Indonesia, namun ada beberapa keunggulan dari fisik pemain Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Dengan postur tubuh yang lebih ringan dan tinggi rata-rata sekitar 165 sampai 175 cm, pemain Indonesia cenderung lebih lincah dan gesit. Ini menjadi keunggulan saat melakukan dribble cepat, pressing, dan bergerak di ruang sempit. Bermain sepak bola juga tidak hanya mengandalkan fisik. Visi bermain, kecerdasan, penempatan posisi, pemahaman akan strategi juga sangat menentukan skill seorang pemain sepak bola. Beberapa pemain top Eropa juga memiliki fisik seperti pemain Indonesia. Sebut saja Lionel Messi, pemain internasional dari Argentina yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik dunia. Pemain ini hanya memiliki tinggi badan 170 cm dan berat badan sekitar 72 kg. Meskipun tidak tinggi besar, Messi sangat sulit dijatuhkan karena pusat gravitasinya rendah dan tubuhnya kuat. Ia bisa bertahan dari tackle sambil tetap menggiring bola. Ia bukan hanya dribbler, tapi juga playmaker. Messi punya kemampuan memberi umpan kunci, membaca ruang, dan menciptakan peluang untuk rekan setim. Contoh lain di mana pemain top Eropa yang tidak bertubuh tinggi, namun tidak memiliki kecepatan dan dribble super, salah satunya adalah Xavi Hernandez. Dengan tinggi 170 cm dan berat badan sekitar 72 kg, Xavi adalah otak di lini tengah. Ia memahami ruang, tempo permainan, dan strategi lawan dengan sangat baik. Ia seperti pelatih di atas lapangan. Xavi sangat jarang kehilangan bola. Akurasi umpannya baik pendek maupun panjang mendekati sempurna. Ia mampu melakukan one-touch pass, through ball presisi, umpan diagonal jauh dengan timing tepat. Sepak bola bukanlah olahraga individu, namun olahraga tim. Sepak bola memerlukan kombinasi dan harmonisasi dari berbagai macam tipe pemain dengan fisik yang berbeda, beda untuk bisa memainkan permainan yang baik dan memenangkan pertandingan. Jadi dari sisi keilmuan, perbedaan performa antara pemain Eropa dan Indonesia bisa dijelaskan dengan rumus-rumus dasar seperti gaya, momentum, energi, dan efisiensi oksigen. Kita bisa menggunakan ilmu fisika untuk membangun sistem latihan yang lebih cerdas dan terukur. Namun jika ingin bersaing di level dunia, kita tak cukup hanya meningkatkan kemampuan fisik. Perlu dibarengi dengan peningkatan teknik, pengetahuan dan kecerdasan pemain akan strategi bermain maupun keharmonisan bermain. Sekian video kali ini, semoga membuka wawasan kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe
Nantikan video-video menarik selanjutnya ya.